Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Segita. Saya kelas 12 IPA 2 akan mempresentasikan atau akan membuat video tentang soal-soal yang telah diberikan oleh Ibu. Yang pertama, jelaskan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Soeharto untuk memperkuat kedudukan negara. Jawabannya, meski bakal memiliki presiden dan wakil presiden baru, rakyat Indonesia masih tetap mengidolakan pemimpin lama. Sepak terjang kebijakan dari Presiden Soeharto, Soekarno, B.J. Habibie, Gus Dur, dan Megawati Soekarno Putri masih harum dan kerap dijadikan contoh bagi pemimpin nasional di masa mendatang. Tengok saat yang terjadi pada sosok Presiden Soeharto yang digulingkan saat reformasi 1998 karena dianggap meresahkan rakyat. Tetap saja masih ada pihak-pihak yang merindukan sosok Soeharto dan memimpin negeri ini. Meskipun Soeharto sendiri dihantam krisis ekonomi 1998, namun sekarang beberapa pihak seolah kangen dalam kondisi ekonomis di era Soeharto. Yang kedua, jelaskan dampak menguatnya peran negara pada masa pemerintahan Orde Baru dalam bidang politik dan ekonomi. Pertama, dalam bidang politik, adanya pemerintahan yang otoriter. Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Yang kedua, dominasi Golkar. Golkar merupakan mesin politik Orde Baru yang paling diandalkan dalam menjadi satu-satunya kekuatan politik di Indonesia yang paling dominan. Yang ketiga, pemerintahan yang sentralistis. Menguatnya peran negara juga menyebabkan timbulnya gaya pemerintahan yang sentralistis yang ditandai dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan publik pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya diberi peluang yang sangat kecil untuk mengatur. Yang kedua, dampak dalam bidang ekonomi. Pertama, munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang kedua, adanya kesenjangan ekonomi dan sosial. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan terbukanya akses dan distribusi yang merata sumber ekonomi kepada masyarakat. Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial di masyarakat. Dan yang ketiga adalah konglomerasi. Yang ketiga, jelaskan pengertian krisis multidimensional dan hubungannya dengan runtuhnya Orde Baru. Krisis multidimensional adalah situasi di mana bangsa dan negeri kita dewasa ini sedang dilanda oleh beraneka ragam pertentangan besar maupun kecil dan berbagai keruwetan di bidang ekonomi, politik, sosial, dan juga kebobrokan moral. Runtuhnya Orde Baru dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2008 karya Merle Calvin Reclefs. Runtuhnya Orde Baru terjadi di tengah-tengah krisis ekonomi, kerusuhan, dan pertumpahan darah di jalan-jalan krisis Asia yang dimulai di Thailand menghantam Indonesia. Rupiah pada Juli 1997 merosot hingga Rp2.500 per US dollar. Dan pada Agustus 1997, rupiah menurun 9%. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.